Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Hari ke-2055 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk meneguhkan iman percaya kami, menguatkan kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, keterbatasan suara karena saya lagi batuk, ya, tapi tidak mengurangi semangat dalam memberitakan kabar baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat-ayat ini masih berhubungan dengan firman Tuhan kemarin di ayat 1 sampai ayat 13 yang kita fokus di ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Ketika kita menjadikan Tuhan tempat kita berteduh, tempat kita berlindung, saudara, kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa di ayat 14 sampai ayat 16. Amin. Saudara, ketika kita datang berteduh, berlindung kepada Tuhan, artinya kita sendiri yang berinisiatif untuk datang dan mencari Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, ajaib heran dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita datang cari Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita dapatkan kalau kita datang mencari Tuhan? Kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung, apa yang akan kita dapatkan? Saudara, dari firman Tuhan ini ada 7 berkat, ada 7 manfaat, ada 7 fasilitas yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang datang cari Tuhan, yang menjadikan Tuhan tempat mereka berlindung. Yang pertama, Tuhan akan meluputkannya. Saudara, saya kemarin sudah bersaksi bagaimana saya beberapa kali hampir mati. Beberapa kali hampir mati dibunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat firman Tuhan ini, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya lolos, saudara. Tuhan meluputkan saya dari bahaya. Dan sekarang saya baru menangkap, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kenapa saya nggak mati dari dulu, saudara? Karena Tuhan punya rancangan indah luar biasa. Karena Tuhan mau pakai saya dengan luar biasa, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Saudara, di ayat 3 di sana dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Saudara, jelas kalau
Kemarin saya katakan, kalau sudah masuk perangkap burung, perangkap babi, perangkap ayam, perangkap ikan, sudah tidak mungkin lagi bisa luput, tidak mungkin lagi bisa lepas. Tapi kalau saudara datang cari Tuhan, berlindung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan tempat kita berteduh, maka Tuhan akan meluputkan saudara dari masalah, dari persoalan, dari pergumulan, dari sakit penyakit, dari kesulitan yang saudara sedang alami saat ini. Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan saudara. Ketika saudara datang cari Tuhan, berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan saudara dari ancaman, dari bahaya, dari segala kesulitan. Haleluya. Yang kedua, Tuhan akan membentenginya. Saudara, kalau kita melihat konsep benteng itu kan, berulang kali saya bilang, ya, tembok benteng itu harus tinggi. Supaya apa? Supaya orang yang tinggal di dalam benteng itu aman dari serangan musuh di sebelah tembok itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjadikan Tuhan tempat saudara berlindung, saudara akan aman, saudara akan tenang. Karena apa? Tuhan dia akan melindungi saudara dari serangan-serangan musuh saudara. Saudara, seberapa banyak pun musuh Israel, kalau mereka datang cari Tuhan, maka mereka akan keluar menjadi pemenang. Mereka akan aman walaupun mereka sudah terkepung. Kalau kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, saudara, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, bahkan sudah di tanah perjanjian, situasi mereka itu terkepung oleh musuh-musuh Israel. Tetapi saudara lihat, mereka aman karena Tuhan yang menjamin kehidupan mereka. Tuhan membentengi mereka sehingga musuh-musuh tidak dapat melakukan apa-apa kepada Israel. Karena apa? Tuhan membentengi umatnya. Saudara, musuh saudara, orang yang tidak suka dengan saudara mungkin banyak. Orang yang hendak mencelakai saudara mungkin banyak. Tapi percayalah, mereka ada di luar tembok. Saudara yang datang berlindung kepada Tuhan, saudara aman. Kalau saudara datang cari Tuhan, saudara aman. Walaupun musuh-musuh saudara mengelilingi saudara, tapi tetap saudara aman. Karena Tuhan yang membentengi saudara dan saya, umat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan akan menjawab doa-doanya. Oh, haleluya. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Wow, ini jaminan luar biasa dari Tuhan buat kita, bahwa Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Dan bukan hanya mendengar, Tuhan juga akan menjawab. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu datang cari Tuhan, doanya, apapun yang dia doakan, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Doanya dikabulkan Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu datang cari Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Apa yang saudara doakan, Tuhan tambahkan jawabannya lebih dari apa yang kita minta. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau semua apa yang saudara inginkan, saudara minta dalam doa, Tuhan kabulkan, saudara harus dekat dengan Tuhan. Maka apa yang saudara doakan, Tuhan akan menjawab. Karena saudara dekat dengan Tuhan. Saudara dipercaya Tuhan karena saudara orang-orang dekat. Coba saudara perhatikan, orang yang kita percaya adalah orang yang dekat dengan kita. Betul? Karena dia dekat dengan kita, setiap hari dengan kita, kita mengenal dia secara pribadi. Akhirnya kita mempercayakan dia satu pekerjaan, kita mempercayakan dia untuk menerima berkat dan sebagainya. Kenapa? Karena dia dekat dengan kita. Kalau orang itu tidak dekat dengan kita, lalu kita mempercayakan dia satu
satu pelayanan, satu berkat, saudara. Akhirnya apa, saudara? Kita kena tipu. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan orang itu. Kita tidak mengenal dia. Tapi kalau kita mengenal orang itu, maka kita akan memberikan satu kepercayaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang saudara doakan selama ini. Saya tidak tahu apa yang saudara rindukan selama ini. Tapi yang jelas, kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, pegang janji Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Sampai kapanpun akan tetap sama. Dulu, sekarang, selamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak berubah. Ketika saudara mengiman, apa yang saudara minta, saudara dapatkan. Imani, aminkan. Maka saudara akan mendapatkan. Asal dekat dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, Tuhan akan menyertainya. Oh, haleluya. Lihat ayat 15. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan orang Israel dalam berperang, saudara. Sudah perhatikan, kunci mereka sukses berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Amin. Saudara perhatikan, walaupun bangsa Israel cuma sedikit, musuh mereka banyak, tapi karena Tuhan menyertai mereka, mereka keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara, seberapa kuat, hebat pun saudara, kalau Tuhan tidak menyertai saudara, saudara akan tumbang, saudara akan kalah, saudara akan hancur, saudara akan binasa. Saudara, yang terpenting dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, perhatikan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Saya melihat di sini, Tuhan itu setia. Amin. Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Biasanya kalau kita susah, kita sulit, kita sudah bangkrut, teman-teman kita menjauh dari kita, betul nggak? Tapi lihat, Tuhan menyertai kita ketika kita ada dalam kesesakan. Kita sakit, kita bangkrut, kita tidak punya apa-apa. Ketika kita ditinggalkan oleh teman-teman, keluarga kita satu persatu, dan kita tidak punya siapa-siapa lagi. Tuhan menyertai kita. Ketika apa? Kita mendekat dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Betul, sekarang saudara bukan siapa-siapa, tapi percayalah, kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan akan angkat saudara, Tuhan akan promosikan saudara, Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Haleluya. Yang kelima, Tuhan akan memuliakannya. Perhatikan ayat 15 di sana. Aku akan meluputkannya dan apa? Memuliakannya. Saudara, kita tahu proses memang emas, ya, proses emas untuk menjadi barang mulia, prosesnya sangat-sangat menyakitkan, betul nggak? Dia harus dibakar dengan titik api yang paling panas, dan dia mengalami proses yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, dia menjadi barang mulia yang sangat-sangat berharga. Saudara, memang bongkahan emas itu memang sudah ada harganya. Kalau dia beratnya misalnya 1 kilo emas, wow, itu begitu banyak ya uang yang harus kita keluarkan untuk memiliki itu, saudara. Dan 1 kilo emas yang diukir, beratnya sama. Yang tadi hanya bongkahan, ini sudah diukir, saudara, menjadi barang seni. Saya mau tanya, yang mana yang mahal? Apakah bongkahan? Walaupun memang dia sudah harganya mahal, tapi yang lebih mahal lagi kalau dia sudah berbentuk seni, betul? Walaupun beratnya sama. Saudara, apa yang membedakan prosesnya? Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memproses kita melalui kejadian, melalui persoalan,
melalui pergumulan hidup. Supaya apa? Kita betul-betul lebih berharga daripada yang sebelumnya, daripada yang lain, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan proses Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara untuk memuliakan saudara dan saya. Amin. Yang keenam, Tuhan akan memberikan umur panjang. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kesehatan. Tuhan akan menjamin hidup kita sehingga kita kenyang seumur hidup kita. Tuhan akan memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat melihat anak cucu cicit kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat saudara semua. Saudara diberikan umur panjang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang dekat dengan Tuhan, Tuhan menambahkan umur kita. Tuhan akan menambahkan berkat-berkat dalam kehidupan keluarga kita, usaha pekerjaan, pelayanan kita, dalam semua kehidupan kita. Tuhan tambah-tambahkan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh, Tuhan akan menyelamatkan kita. Perhatikan ayat 16b di sana. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, ketika kita datang cari Tuhan, menjadikan Tuhan tempat kita berlindung, jaminan Tuhan buat kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jaminan yang pasti dari Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita bukan hanya ketika kita sakit, Tuhan selamatkan sehingga kita sembuh. Ketika kita mengalami satu kecelakaan, malapetaka, bahaya, kita tetap hidup. Saudara, bukan hanya bicara keselamatan itu, tapi keselamatan setelah kematian. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapat keselamatan yang kekal dari Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di luar Tuhan tidak ada keselamatan, saudara. Hanya di dalam Yesus. Dialah satu-satunya jalan yang benar, yang lurus, yang menuju hidup yang kekal. Saudara, pertanyaannya, saudara, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat, maka saudara memperoleh hidup yang kekal. Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya, yang datang mencari Tuhan. Mereka mendapat keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati iman kami. Hamba berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan kehiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Dan hamba berdoa menjelang pemilihan umum, Tuhan berikan negeri kami rasa aman, damai, sejahtera. Kami tolak kerusuhan, kami tolak perpecahan. Biarlah Indonesia tetap satu. Siapapun pemimpin yang terpilih, tetap NKRI harga mati. Tuhan memberkati ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran menteri, sampai TNI Polri, jajaran yang paling tinggi sampai di pelosok-pelosok daerah, untuk menjaga keamanan, ketertiban bagi negeri kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa,
biarlah berkat Tuhan turun atas Indonesia. Berkat Tuhan memenuhi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.